Oke, waktu kita mikirin sejarah, sering banget kan kita dengar soal zaman kegelapan di Eropa. Seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Tapi, di saat yang sama, di belahan dunia lain, sebuah peradaban justru lagi bersinar terang banget. Bukan cuma bertahan hidup, tapi memimpin kemajuan manusia. Gak percaya? Coba deh kita mulai dari beberapa kata yang mungkin gak kita sadari, asalnya dari masa itu. Aljabar. Yap, pelajaran matematika yang mungkin bikin kita pusing di sekolah itu, yang jadi fondasi dari begitu banyak teknologi modern. Tahu nggak, namanya itu datang langsung dari bahasa Arab pada zaman itu. Dan ini baru pemanasan. Algoritma. Tiap kali kita scroll media sosial, nonton rekomendasi film, atau pakai GPS, kita tuh lagi pakai algoritma. Konsep yang jadi otaknya dunia digital kita ini, namanya diambil dari seorang pemikir hebat dari era ini, Al-Khawarizmi. Nanti kita bahas lagi soal dia. Kimia. Dari kata Arab, alkimia. Jadi, para ilmuwan di masa ini ngambil praktik kuno alkimia yang seringnya campur aduk sama mistis, terus mereka mulai kasih metode yang lebih sistematis, lebih eksperimental. Nah, dari situlah lahir cikal bakal ilmu kimia modern. Dan karantina. Wah, sebuah kata yang kita semua jadi akrab banget ya belakangan ini. Konsep isolasi selama 40 hari buat menghentikan wabah itu pertama kali diusulkan secara sistematis oleh seorang dokter muslim jenius bernama Ibnu Sina. Semua ini mengarah ke satu pertanyaan besar. Jadi sebenarnya di mana sih dunia modern kita ini dimulai? Jawabannya mungkin ada di waktu dan tempat yang gak kita duga. Sebuah era yang cahayanya benar-benar menerangi dunia. Jawaban dari pertanyaan tadi membawa kita ke sini. Zaman keemasan Islam, sebuah periode yang luar biasa, kira-kira dari abad ke-8 sampai ke-13, di mana ilmu pengetahuan itu bukan cuma dihargai, tapi jadi nilai tertinggi sebuah peradaban. Pertanyaannya sekarang, kok bisa? Apa sih yang menyalakan api semangat belajar ini? Pendorongnya apa? Nah, jawabannya itu ada di fondasi budaya dan spiritual yang unik banget, yang menciptakan sebuah amanat untuk berilmu. Percikannya itu datang dari banyak arah. Pertama, dari perintah spiritual. Kata pertama yang turun dalam Al-Quran itu Iqra, yang artinya bacalah. Ini digabung sama ajaran Nabi yang bilang kalau cari ilmu itu wajib, langsung menciptakan budaya yang haus pengetahuan. Terus, ini memicu gerakan penerjemahan besar-besaran. Semua teks kuno dari Yunani, Persia, India diterjemahin. Dan yang gak kalah penting, ada inovasi teknologi. Mereka belajar bikin kertas dari Tiongkok. Ini game changer banget karena penyebaran ilmu jadi jauh lebih gampang dan murah. Coba deh, kita lihat kutipan ini. Ini bukan cuma kata-kata bijak loh, ini benar-benar sebuah revolusi nilai. Di banyak peradaban lain, warisan itu soal emas, tanah, kekuasaan. Tapi di sini, warisan yang paling berharga itu adalah pengetahuan. Bayangin, betapa kuatnya motivasi itu buat para ilmuwan dan pemikir saat itu. Dan kalau gerakan intelektual ini punya jantung, ya inilah dia, Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad. Coba bayangin, ini tuh kayak gabungan universitas riset top dunia, perpustakaan nasional, sama pusat penerjemahan PBB, semuanya jadi satu. Disinilah para pemikir terbaik dari berbagai agama dan budaya ngumpul, berdebat, dan mendorong batas-batas pengetahuan. Kelahirannya jadi awal simbolis era ini, dan seperti yang nanti kita lihat, kehancurannya juga jadi akhir simbolisnya. Dari fondasi yang super kuat inilah, lahir sebuah lompatan. Lompatan besar dalam cara manusia berpikir. Mereka nggak cuma nyimpen ilmu pengetahuan kuno, tapi mereka kembangin dengan cara yang revolusioner. Nah, ini dia nih, lompatan besarnya. Selama ratusan tahun, pemikiran Yunani kuno kayak Aristoteles itu mendominasi. Logikanya simpel. Kalau sebuah ide kedengarannya benar dan masuk akal, ya berarti itu benar. Tapi para pemikir, kayak Ibnu Al-Haytham, ini datang dan nanya satu pertanyaan radikal. Gimana kalau kita uji dulu? Mereka bilang, penalaran aja nggak cukup. Sebuah ide itu harus dites berulang-ulang lewat eksperimen di dunia nyata. Ini adalah pergeseran dari, kayaknya ini benar, jadi saya sudah buktikan ini benar. Inilah cikal bakal metode ilmiah modern. Dan slide ini nunjukin proses mereka dengan keren banget. Lihat deh alurnya, familiar banget kan? Mulai dari observasi, bikin hipotesis, terus lakuin eksperimen buat ngetes hipotesisnya, analisis hasilnya, dan terakhir tarik kesimpulan berdasarkan bukti. Ini proses yang sistematis dan bisa diulang. Ilmuwan kayak Ibnu Al-Haytham dan Al-Biruni pakai cara ini buat neliti semuanya, dari optik sampai astronomi, dan meletakkan fondasi buat cara kerja sains sampai hari ini. Hasilnya, boom! Lahirlah para superstar intelektual pada masanya. Ada Al-Khwarizmi. Ingat kan dia? Karyanya ngasih kita aljabar dan namanya sendiri jadi algoritma.
Ada Ibnu Sina, yang ensiklopedia medisnya The Canon of Medicine jadi buku wajib di Eropa selama 600 tahun. Terus ada Ibnu Rushd, yang ngebela pemikiran rasional dan ngenalin lagi Aristoteles ke dunia barat. Bahkan ada Al-Shufi, yang cuma dengan mata telanjang bikin catatan pertama tentang galaksi lain, Andromeda, hampir 700 tahun sebelum teleskop ditemukan. Ini benar-benar luar biasa. Dan pemikiran mereka tuh nggak cuma soal sains, tapi juga dalam banget. Sampai ke pertanyaan soal eksistensi diri. Ambil contoh eksperimen pemikiran manusia melayang dari Ibnu Sina. Coba bayangin, kamu diciptakan melayang di ruang hampa. Nggak bisa lihat, dengar, atau ngerasain apa-apa. Pertanyaannya, kamu masih sadar nggak kalau kamu itu ada? Menurut Ibnu Sina, jawabannya jelas, iya. Kamu akan tetap punya kesadaran akan dirimu sendiri. Ini argumen cerdas yang bilang kalau kesadaran kita itu terpisah dari indera fisik. Dan kalau kedengaran familiar, itu karena argumen ini muncul lagi ratusan tahun kemudian. Dalam filosofi Descartes yang terkenal, aku berpikir, maka aku ada. Tapi ya namanya juga zaman keemasan, nggak ada yang abadi. Cahaya yang tadinya terang banget itu pelan-pelan mulai meredup. Bukan karena satu hal, tapi kombinasi dari berbagai faktor yang rumit. Jadi apa yang terjadi? Kejatuhannya itu bukan satu peristiwa tunggal, tapi kayak serangkaian pukulan bertubi-tubi selama berabad-abad. Dimulai dari tekanan internal, di mana pemikiran yang lebih kaku mulai menantang filsafat rasional. Lalu datang pukulan dari luar yang menghancurkan, invasi Mongol. Ini disusul sama ketidakstabilan politik dan pergeseran ekonomi global yang bikin pusat perdagangan pindah menjauh dari Timur Tengah. Tahun ini 1258, ini adalah momen yang paling tragis. Waktu bangsa Mongol menyerbu Baghdad, mereka nggak cuma menghancurkan kota, mereka memusnahkan pusat intelektual dunia. Katanya, saking banyaknya buku yang dibuang, sungai Tigris warnanya sampai jadi hitam karena tinta. Ini adalah akhir simbolis dari sebuah era. Tapi, apa cahayanya beneran padam total? Ternyata enggak. Pengetahuan itu nggak bisa dihancurkan begitu aja. Dia cuma berpindah tangan jadi obor yang bakal nyalain api di tempat lain. Nah, ini dia poin kuncinya, warisan yang sesungguhnya. Semua ilmu pengetahuan yang luar biasa ini, matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, nggak lenyap begitu aja di Baghdad. Obornya distafetkan. Lewat pusat-pusat pembelajaran di Spanyol dan Italia, karya-karya ini secara sistematis diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin dan mulai mengalir ke seluruh Eropa. Dan disinilah letak warisan terbesarnya, sebuah lingkaran sejarah yang sempurna. Masuknya kembali semua pengetahuan ini, termasuk karya-karya filsuf Yunani kayak Aristoteles yang udah lama hilang di Eropa Barat, menjadi salah satu pemicu utama yang menyalakan api Renaissance Eropa. Jadi, obor pengetahuan yang dijaga dan dikembangkan di dunia Islam, akhirnya ikut membantu menarik Eropa keluar dari zaman kegelapannya sendiri. Sebuah transfer ilmu yang benar-benar mengubah dunia.